Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe-nya kakak. Channel ini dibuat karena hobi, mohon supportnya. Selamat mendengarkan. Berbeda dari aula utama yang sedikit bising, aula samping tampak sangat sepi. Banyak guru suci dari ras manusia dan ras makhluk roh memandang Xiao Yan dengan heran, sementara Xiao Yan menjaga ekspresinya tidak berubah dan membisikkan sesuatu kepada sosok berkemeja biru. Ternyata semua yang dikatakan ketua-tetua Qin Tian benar. Xiao Yan benar-benar bisa melahap orang-orang jahat yang kuat dari luar wilayah untuk meningkatkan kekuatannya meningkat sesuai. Semuanya, apa pendapatmu tentang rencana yang diusulkan oleh Istana Daqian? Melihat suasana hikmat di istana, Qin Tian memecah kesunyian. Dewa jahat bermata 9 jelas bukan sesuatu yang bisa kita hadapi. Kita harus memimpin dan melancarkan serangan terlebih dahulu. Pembicaranya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah ungu dan emas, mulutnya bergerak. Suara itu bergema, dan setelah mengatakan ini, pria itu mengangguk sedikit pada Xiao Yan. Pemimpin klan naga sejati saat ini, Kaisar Naga Sejati. Aku, klan Phoenix, yang kedua dalam lamaran. Aku, klan Kunpeng, yang kedua dalam lamaran. Aku, klan Keraton Tian. Begitu Kaisar Naga Sejati berbicara, Raja Phoenix, ibu dari semua ular, dan Raja Kera Besar Tongtian semuanya adalah anggota suci dari keluarga binatang super. Pernyataan klan makhluk roh segera memicu reaksi berantai, dan umat manusia yang kuat juga memberikan suara satu demi satu. Bagaimanapun, orang kuat manapun di dunia akan bersedia untuk sepenuhnya memusnahkan musuh dunia seperti dewa jahat, dan tidak ada yang mau menyembunyikan momok besar di rumah sepanjang tahun, karena takut mereka tidak akan bisa tidur nyenyak. Lagi pula, bagian paling berbahaya masih dilakukan oleh Xiao Yan. Mereka hanya bermain drum. Bagus sekali, rencana itu disetujui dengan suara bulat. Melihat rencana itu berjalan begitu lancar, Qin Tian, yang menjaga wajah tegang, tidak bisa menahan senyum, dan kemudian melihat ketiga sosok yang hadir. Sejak itu, urusan bisnis telah dibahas. Mari kita bicara tentang masalah pribadi. Qin Tian mengucapkan selamat kepada tiga senior, Kaisar Tian, leluhur Futu, dan leluhur Tailing, atas kembalinya mereka dari kesengsaraan. Qin Tian membungkuk dalam-dalam. Sebenarnya saya sudah kembali beberapa tahun yang lalu. Hanya saja benua Tianluo di bawah pemerintahan Tiangong kuno baru saja saya integrasikan kembali. Semuanya rumit, jadi saya tidak melapor ke Istana Daqian. Tolong jangan salahkan Raja Qin, Raja Iblis. Tubuh kokoh pria berjubah putih itu berkata sambil tersenyum lembut. Kami berdua sama, kami sibuk menyelesaikan urusan klan. Tolong. Patriark Futu dan Patriark Tailing saling memandang dan tertawa berbarengan. Apa yang harus disalahkan? Ada tiga senior kuno yang kuat di tahap akhir kelas suci. Qin Tian lebih percaya diri. Qin Tian menggelengkan kepalanya karena terkejut, tidak mampu menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa ketiga orang kuat kuno yang telah bangkit ini akan muncul atas inisiatif mereka sendiri. Kekuatan orang-orang suci tahap akhir sudah cukup untuk menempati peringkat 10 besar di antara orang-orang kuat saat ini. Kemenangan pasti akan lebih besar. Banyak guru suci juga melihat ketiga sosok ini dengan ekspresi kompleks. Tiga makhluk purba yang telah kembali dari sungai waktu yang panjang tidak menyangka bahwa mereka telah jatuh selama hampir 50.000 tahun dan benar-benar meninggalkan tangan rahasia yang telah dibangkitkan. Perpindahan kekuasaan antara klan kuno Futu dan klan kuno Tailing sangatlah sederhana, sehingga orang biasa tidak menyadari perubahan pada kedua klan tersebut sama sekali. Di sisi lain, benua Tianluo, salah satu dari 10 benua super, mendapat kabar bahwa ia disatukan oleh kekuatan misterius beberapa tahun yang lalu. Namun, benua Tianluo telah lama kehilangan kemakmurannya di zaman kuno. Seluruh benua tidak memiliki kekuatan tertinggi, jadi kekuatan besar tidak terlalu memperhatikan hal ini. Kekuatan misterius yang ingin menyatukan benua Tianluo sebenarnya adalah penguasa kuno benua Tianluo yang merupakan bagian dari istana surgawi kuno yang dibuka kembali oleh Yang Mulia Kaisar Surga. Di sebelah leluhur Sang Buddha, ada seorang lelaki tua yang duduk dengan alis menunduk dan ekspresi patuh. Mantan tetua agung klan Buddha kuno sepertinya telah memberikan seluruh kekuatan klannya kepada leluhur Sang Buddha. Putusuan idiot ini sebenarnya diberhentikan dari jabatannya dan dipenjarakan di menara leluhur selama 5 tahun. Jika perjanjian 1000 besar tidak dibuka lagi, kita tidak tahu berapa lama dia akan dipenjara.
Sepertinya dia keluar kali ini untuk memberikan pelayanan yang berjasa. Melirik ke arah Fu Tusuan, yang menurunkan alisnya dan menundukkan kepalanya, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum. Dalam beberapa tahun terakhir, leluhur Futu juga mencoba mengingat King Yanjing, tetapi King Yanjing belum menanggapi, dan leluhur Futu tidak punya pilihan, harus menyerah. Xiao Yan mengetahui perkiraan keberadaan King Yanjing, tetapi dia tidak ingin kembali, jadi Xiao Yan hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dia mungkin sedang bekerja keras untuk mencapai ranah Grand Master formasi spiritual tingkat suci. Semuanya, ini waktunya kita mengambil tindakan. Qin Tian melihat sekeliling ke arah orang-orang kuat di aula, dan kemudian memimpin semua orang keluar. Di alun-alun hitam di depan istana Dakian, sosok satu demi satu berdiri diam di atas peti mati hitam yang menjulang ke langit. Suasananya khusyuk dan khusyuk. Istana Dakian tiba-tiba membuka perjanjian Dakian terlebih dahulu, tindakan transformasi benar-benar bisa sukses. Sejujurnya, makhluk abadi tingkat spiritual dan yang tertinggi di tingkat surga ini tidak memiliki keyakinan di dalam hati mereka, tetapi semua guru tingkat suci memiliki ekspresi tenang dan tampaknya cukup mendukung keputusan ini, jadi mereka tidak punya pilihan selain gigit jari dan teruskan. Hanya saja beberapa mata orang melihat kekam wilayah api tak berujung dari waktu ke waktu. Saya mendengar bahwa wilayah api tak berujung benar-benar mengirimkan total 50 kekuatan tertinggi surgawi kali ini, dan bahkan kekuatan tertinggi surgawi tingkat suci mengirimkan A penuh 3. Begitu banyak posisi. Adapun Kaisar Yan, penguasa domain api tak berujung, dia tidak muncul dan sepertinya menghilang secara misterius. Perkemahan mewah dan mewah semacam ini mau tidak mau membuat dunia melihatnya. Saya khawatir eksistensi teratas di urutan pertama negara adidaya tidak lebih dari ini. Faktanya, jika Yang Mulia akan melancarkan pertempuran terakhir, tidak ada alasan mengapa wilayah api tak berujung tidak akan keluar dengan kekuatan penuh. Oleh karena itu, kecuali beberapa orang kuat yang tinggal di wilayah tersebut, wilayah api tak berujung memiliki semuanya kartunya. Qin Tian, yang sedang duduk di peti mati hitam di tengah, berkata dengan ekspresi serius, semuanya, lakukan. Petik 2. Suara menderu yang mengguncang langit bergema, dan banyak kekuatan tertinggi surgawi mengerahkan kekuatan spiritual mereka dan dengan panik menuangkannya ke peti mati hitam di kaki mereka. Bas! Saat banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi surgawi mengambil tindakan, peti mati hitam yang padat juga berguncang, dan pilar kekuatan spiritual yang kuat melonjak ke langit. Sinar cahaya spiritual yang padat dengan berbagai warna terjalin dengan cepat di udara dan terhubung erat satu sama lain, membentuk formasi kuno yang mematikan di atas benua yang rusak di perbukitan Gurun Utara, menyelimuti seluruh perbukitan Gurun Utara di dalamnya. Ini belum selesai. Setelah kekuatan spiritual yang tak ada habisnya melonjak ke atas untuk membentuk formasi besar yang mencapai langit, cahaya spiritual di langit mulai meluas dengan cepat menuju tanah, membentuk jaringan cahaya yang padat di tanah, menyebar ke setiap sudut perbukitan Gurun Utara. Tampaknya ada suara Sansekerta tak berujung yang tertinggal di dalam formasi, dan kekuatan langit dan bumi yang tak ada habisnya dengan cepat diekstraksi dari langit dan bumi oleh formasi tersebut, melonjak dengan hebat di langit di atas formasi. Formasi transformasi 1000 setan besar, formasi dunia yang dibentuk oleh orang paling kuat di zaman kuno, Kaisar Abadi, kini mulai terbentuk. Berdengung. Cahaya spiritual tak berujung berkumpul di tengah formasi, dan tombak berbintik-bintik dengan bentuk sederhana dengan cepat mengembun. Ada kekuatan yang sangat primitif yang tersisa di tombak kuno, seolah-olah dunia memilikinya baru saja dibuka. Energi misterius yang dihasilkan oleh dunia waktu adalah berkah dari kekuatan dunia. Wosh! Segera setelah tombak kuno berbintik-bintik itu terbentuk, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus ke dalam tanah. Dengan ledakan, tanah bergetar hebat, energi iblis yang tak ada habisnya melonjak, dan raungan iblis panjang yang menyakitkan dan marah tiba-tiba bergema. Aum, sialan, masih ada beberapa dekade tersisa sebelum operasi terakhir dari arai transformasi 1000 setan besar. Apakah kalian idiot gila untuk memulai sekarang? Diam-diam mengumpulkan kekuatan dalam tidurnya, menunggu kedatangan pasukan jahat dari luar wilayah beberapa dekade kemudian. Keduanya harus bekerja sama untuk menghancurkan formasi transformasi 1000 besar iblis. Namun siapa sangka ketika dia bangun, dia akan menemukan sekelompok besar orang kuat dari dunia luar dengan panik mengepungnya, dan dia langsung bingung. Bas! Fiuh! Saat dewa jahat sangat marah setelah terbangun,
Tombak ilahi pengubah iblis yang kedua sekali lagi melesat ke kedalaman bumi seperti guntur. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu meluncurkan formasi terlebih dahulu, tapi tanpa cukup energi yang terkumpul selama 1000 tahun, serangan formasi tidak akan pernah sempurna, dan kamu hanya akan gagal pada akhirnya. Kamu hanya bisa lemahkan aku, tapi kamu tidak bisa membunuhku. Bunuh aku. Saya menyarankan kalian para idiot untuk menyerah. Mengapa tidak menunggu sampai periode 1000 tahun berakhir sebelum meluncurkan formasi besar? Tian Xiesen memilih untuk menahan serangan itu dan mencoba dengan tenang membujuk semua orang. Air mata. Pada saat yang sama, retakan hitam pekat tiba-tiba robek di bumi. Sepertinya ada mata yang sangat jahat muncul dari tanah, menatapnya dengan aura yang ganas. Sangat disayangkan bahwa dewa jahat yang ingin menunda ditakdirkan untuk kecewa. Semua orang kuat memiliki ekspresi serius dan diam-diam mengoperasikan formasi untuk meluncurkan serangan ketiga. Ups! Kilatan cahaya melintas, dan tombak kuno berbintik ketiga, yang diberkati dengan kekuatan dunia yang kaya, menyapu tubuh Dewa Tianxie dengan keganasan yang tidak biasa. Ah! Sialan! Kalian idiot telah membuatku marah. Aku bersumpah ketika aku keluar, aku akan membunuh semua makhluk di dunia. Tidak ada ayam atau anjing yang tersisa. Dia dipukuli 3 kali berturut-turut. Dewa yang memegang tombak pembunuh iblis menjadi benar-benar gila. Sekarang dia tidak ingin lagi memikirkan bagaimana cara menghubungi pasukan suku jahat yang tidak mengetahuinya di luar wilayah untuk memamerkan perbuatan jahat mereka. Boom, boom, boom. Di tengah raungan iblis yang mengguncang surga, energi iblis yang tak ada habisnya meraung dari kedalaman bumi dan menghantam formasi besar di permukaan dengan ganas. Seluruh bukit hutan belantara utara berguncang dengan keras. Monster bisa membuka segelnya kapan saja. Bas! Mungkin merasakan krisis, jaringan spiritual yang meliputi seluruh benua segera bersinar terang, mencegat semua energi iblis tidak peduli seberapa keras bumi berguncang, formasi tetap tidak bergerak. Melihat pemandangan ini, banyak kekuatan tertinggi surgawi segera menghela nafas lega. Formasi dunia yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung memang mampu menghentikan dewa jahat. Semuanya, jangan menahan diri lagi. Ayo panggil badan Dharma tertinggi kita masing-masing. Selama kita menahan formasi, dewa jahat tidak akan pernah bisa membuka segelnya. Petik 2. Mengikuti teriakan rendah Qin Tian, miliaran cahaya spiritual tiba-tiba berkumpul di lapangan, dan satu demi satu tubuh Dharma tertinggi yang tingginya ratusan ribu kaki, atau bahkan jutaan kaki, dipanggil. Saat bayangan raksasa itu meraung dan mengepul, aliran kekuatan spiritual yang dahsyat terus mengalir ke dalamnya formasi. Bas! Arai transformasi iblis Dakian, diberkati oleh semburan besar kekuatan spiritual, berkilauan dengan kekuatan spiritual yang lebih mempesona, jaring spiritual yang menutupi bumi menjadi lebih kuat, dan tombak ilahi transformasi iblis yang terkompresi di tengah formasi menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Wosh! Wosh, wosh. Tombak dewa keempat yang mengubah iblis, tombak kelima, dan keenam. Dengan cepat terkondensasi setiap kali sebatang dupa dibakar, dan mereka meledak dengan ganas ke arah dewa jahat jauh di dalam bumi tubuh, pasti akan ada gelombang kutukan keji dan jeritan setan yang menakutkan. Namun, seiring berjalannya waktu, suara ratapan dewa jahat menjadi semakin lemah. Orang-orang kuat yang sangat menyadari hal ini semuanya sangat terkejut, dan mereka mengaktifkan kekuatan spiritual mereka semakin cepat. Hanya setelah 9 hari, 99 tombak dewa pengubah iblis akan jatuh sepenuhnya, dan dewa jahat yang berbahaya bagi dunia dapat dimusnahkan sepenuhnya. Namun, semua guru suci di Dakian tampak serius. Karena mereka semua tahu bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah hidangan pembuka, dan drama sebenarnya akan terjadi 9 hari kemudian. Itu akan menjadi pertarungan puncak yang akan menentukan arah dunia. Aura mempesona dalam arai transformasi iblis Dakian bersinar selama 8 hari 8 malam, dan serangan berlanjut terus-menerus selama 8 hari 8 malam. Boom, boom, boom. Tombak ilahi transformasi iblis ke-90, tombak ilahi transformasi iblis ke-91, dan tombak ilahi melihat bahwa tombak ilahi transformasi iblis ke-99 akan diledakkan berangsur-angsur menghilang, dan wajah orang-orang kuat menjadi semakin gembira, dan mereka bahkan mulai berteriak keras, mereka akhirnya akan menang. Boom, boom. Akhirnya, tombak dewa terakhir yang mengubah iblis itu terlempar seluruhnya ke tanah. Namun, pemandangan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang kuat itu tidak muncul.
Memang benar dewa jahat surgawi tidak membuka segelnya, dan memang terluka parah. Namun dia masih terbaring dengan damai dalam formasi seperti sebelumnya, dan kekuatan aslinya tidak terhapus sama sekali. Untuk sesaat, semua orang yang berkuasa saling memandang dengan bingung. Apa sebenarnya itu? Hahaha. Dewa jahat yang bercokol di kedalaman bumi tidak mengambil kesempatan untuk menyerang kali ini, malah dia tertawa liar dan liar, tertawa begitu gila hingga siapapun bisa mendengar kegembiraan tak berujung yang tersembunyi di dalamnya. Dasar idiot, aku sudah mengatakan bahwa tidak ada gunanya mengaktifkan formasi terlebih dahulu. Soalnya, aku tidak dalam kondisi yang baik. Sebaliknya, energi yang dikumpulkan oleh arai formasi iblis dakian selama hampir 1000 tahun telah disia-siakan oleh kamu. Formasi ini tidak akan berpengaruh pada dewa ini. Petik 2. Hanya membutuhkan waktu 5 tahun, tidak, hanya 3 tahun. Setelah 3 tahun, kekuatan formasi tersebut akan habis sepenuhnya. Jadi orang-orang kuat di dunia 1000 besar, silakan nikmati 3 tahun terakhir dengan tenang. 3 tahun kemudian, itu akan menjadi hari ketika saya datang ke dunia 1000 besar lagi, hahaha. Di bagian terdalam bumi, yang satu itu matanya yang sangat jahat memandang dengan rakus pada sejumlah besar makhluk kuat di permukaan bumi. Ini semua adalah makanan darah yang kuat, dan dalam 3 tahun mereka semua akan menjadi milik dewa jahatnya. Mendengarkan auman-auman iblis, semua orang merasakan hawa dingin naik dari telapak kaki mereka ke langit. Apakah dunia hanya tersisa 3 tahun? Semuanya harus mati. Raja Qin, apa yang terjadi? Bukankah Istana Dakian mengatakan bahwa membuka arai transformasi iblis Dakian terlebih dahulu dapat membunuh dewa jahat sepenuhnya? Arai transformasi iblis Dakian telah sepenuhnya dikonsumsi oleh kita. Sudah berakhir, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi dewa jahat? Apakah kita benar-benar hanya punya waktu 3 tahun lagi? Tanda tanya. Penguasa negeri 10.000 makam. Banyak penguasa surgawi saling memandang setelah beberapa saat, dia mengalihkan perhatiannya ke sosok di peti mati hitam di tengah alun-alun, penggagas perjanjian 1000 besar, sang iblis. Raja Qin Tian. Jangan panik, semuanya, dengarkan aku. Qin Tian melambaikan tangannya dengan ekspresi yang tidak berubah, dan dunia segera menjadi sunyi. Siapapun yang bisa menjadi makhluk tertinggi bukanlah orang bodoh. Melihat Qin Tian begitu tenang, dia sepertinya sudah siap untuk itu. Qin Tian menundukkan kepalanya, menatap mata yang sangat jahat di bagian terdalam dari celah itu dan berkata dengan tenang, haruskah aku memanggilmu dewa jahat bermata 5 atau dewa jahat bermata 9? Petik 2. Dan dewa jahat yang sebelumnya sombong tiba-tiba jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Bas. Energi iblis yang melayang di bagian terdalam tanah tiba-tiba mulai menekan dengan tajam. Saat energi iblis menggeliat dan naik, sesosok tubuh perlahan mengembun. Sosok itu mengenakan jubah putih bintang, dengan wajah tampan, dan sepasang mata hitam murni, seaneh lubang hitam, dengan aura halus. Yang paling mengesankan adalah ada 3 mata aneh di keningnya, semuanya tertutup. Katakan padaku, semut, apa yang kamu tahu? Sosok berjubah putih itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Qin Tian dengan sepasang mata hitam murni tanpa mata putih, matanya perlahan berputar seolah bisa menelan semuanya. Hanya saja kamu mengetahui semua yang kamu tidak ingin kami ketahui. Setelah menangkap Kaisar Iblis Surgawi, semua rencanamu secara alami akan terbuka untuk kami. Pada puncaknya, kamu dapat membuka ke-9 mata, tetapi kamu telah melakukannya dilemahkan oleh 1000 besar iblis yang berubah. Kamu telah bertarung 7 atau 79 kali, dan aku khawatir kamu hanya bisa mengerahkan kekuatan bertarungmu dalam kondisi bermata 4. Kamu lebih lemah dari sebelumnya. Qin Tian menatap Tiansi Tuhan tanpa menunjukkan kelemahan apapun, dengan sedikit senyuman di wajahnya. Sungguh sekumpulan sampah yang tidak berguna. Dewa jahat, yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tersenyum acuh tak acuh, lalu berkata dengan tenang, jadi bagaimana jika kamu sudah mengetahui rencanaku? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikanku. Mungkinkah Anda dapat menemukan Kaisar Abadi yang lain? Bahkan jika dia sekuat Kaisar Abadi, dia hanya dapat menyegel keadaan bermata 4 saya, dan semuanya tidak ada gunanya aku sesegera mungkin. Tinggalkan hidupmu dan biarkan kamu menjadi pelayan iblis dewa ini. Ya, kami tidak dapat menemukan Kaisar Abadi, tetapi kami telah menemukan makhluk yang lebih kuat dari Kaisar Abadi.
kata Qin Tianyouyu, berdiri dengan tangan di belakang punggung. Eksistensi yang lebih kuat dari Kaisar Abadi. Hahaha, siapa lagi di duniamu selain pria abadi yang telah merasakan kehendak dunia? Siapa lagi? Kamu masih ingin menipu dewa ini? Kamu agak kekanak-kanakan. Sedikit terkejut dan kemudian tertawa liar. Huff, mereka memang suku jahat dari luar wilayah, vulgar dan bodoh. Qin Tian melirik dewa jahat dengan jijik, meluruskan pakaiannya dan kemudian memberi hormat, tolong juga minta Kaisar Yan untuk mengambil tindakan. Minta Kaisar Yan untuk mengambil tindakan. Banyak orang suci dan kekuatan tertinggi dari seluruh negeri membungkuk dan berteriak. Kaisar Yan, mungkinkah? Hati banyak penguasa surgawi yang berpengetahuan luas tiba-tiba bergetar, dan tanpa sadar mereka mengangkat kepala untuk melihat ke dalam kehampaan. Boom! Dunia berguncang dengan hebat, dan arai formasi 1000 setan besar yang menutupi seluruh perbukitan hutan belantara utara tiba-tiba mulai berputar dengan hebat, dan riak ruang yang sangat dahsyat melonjak dengan cepat. Semuanya, kalian aman. Sebuah tawa terdengar dari kehampaan yang terpelintir, dan samar-samar, singgasana api merah muncul dari ruang yang terpelintir, dan sosok kurus yang duduk di atas singgasana api merah perlahan berdiri. Antara langit dan bumi, kehangatan tiba-tiba muncul. Dadada, suara langkah kaki yang sangat jelas terdengar dari atas 9 langit, sosok kurus itu berjalan menuruni tangga tanpa tergesa-gesa, kemanapun dia pergi. Tangga api membentang di sana, dan nyala api bersorak, dan kekuatan spiritual dalam kegembiraan, ruang dipuji. Gulu, melihat sosok ramping yang auranya jauh lebih unggul dari banyak orang suci dan orang kuat yang hadir, banyak dari penguasa surgawi menelan air liur mereka dalam diam, dan mereka tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Kaisar Yan, aku serahkan padamu sekarang. Qin Tian, kepala tetua istana Dakian dan Raja Pembunuh Iblis, membungkuk dalam-dalam kepada pengunjung misterius itu. Serahkan padaku. Lagi pula, aku sangat tertarik pada dewa jahat surgawi ini. Bibir pemuda tampan berbaju hitam itu sedikit menggeliat, dan sebenarnya ada sedikit kegembiraan yang tak terdeteksi dalam kata-katanya. Kehendak dunia, kamu benar-benar dapat terhubung dengan keinginan dunia. Kapan kamu muncul di dunia sebagai eksistensi yang awalnya melampaui tingkat suci? Yang hampir sama kuatnya dengan yang kuat. Diberkati oleh kekuatan Tuhan, Dewa Tianxi menunjukkan ekspresi panik untuk pertama kalinya sejak kelahirannya. Dewa Tianxi, aku bahkan lebih kuat dari Kaisar Abadi. Aku khawatir keempat matamu tidak cukup. Pemuda berbaju hitam melirik Dewa Tianxi di bagian terdalam tanah dan tersenyum lembut. Saat pemuda berbaju hitam mengalihkan pandangannya, Tianxi benar-benar merasakan penindasan dan krisis yang sudah lama tidak dia lihat. Pemboman tanpa pandang bulu sebelumnya, bagaimana kekuatannya bisa melemah sedemikian rupa. Kalau begitu datang dan cobalah. Tianxi juga tersenyum, tetapi tidak ada kehangatan dalam senyumannya, dan ada rasa dingin yang menembus sumsum tulang. Haha, cobalah. Sebelum tawa itu berhenti, sosok berbaju hitam tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, teriakan keras tiba-tiba terdengar di belakang Dewa Tianxi, baji runtuh. 128. Kekuatan. Tianxi tidak punya waktu untuk memikirkannya dan berkata dengan tenang, air terjun jahat. Energi iblis yang tak ada habisnya, menyapu dan dengan cepat terbentuk di belakangnya. Aliran gelap menggantung dari tinggi di langit, seperti air terjun besar tergeletak di depannya. Boom! Kekuatan besar yang tak terlukiskan menghantam air terjun hitam dengan ganas, langsung memotong aliran energi iblis, mengatasi pertahanan dan mengejar langsung ke arah punggung dewa jahat yang terbuka. Iblis menelan. Setan menyembur. Dewa jahat yang bereaksi segera membuka mulutnya yang besar dan menarik napas dalam-dalam. Energi iblis yang tak ada habisnya dengan cepat terkompresi di mulutnya, dan kemudian tiba-tiba menyembur keluar, lautan iblis yang sangat gelap energinya. Ia langsung meraung. Boom! Tinju putih yang masih memiliki kekuatan yang cukup meledakkan lautan iblis yang menderu dengan satu pukulan, dan energi iblis yang deras menyapu. Tianxi mengambil kesempatan ini untuk segera menjauhkan dirinya dari Xiaoyan. Orang ini sangat kuat. Tianxi yang agak malu memandang pemuda berpakaian hitam yang muncul dengan ekspresi dingin. Qin Tian, kamu menjaga formasi yang bagus di luar, dan kamu tidak boleh membiarkan dewa jahat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Selanjutnya, aku ingin bersenang-senang dengannya. Xiaoyan tiba-tiba melihat ke langit dan melihat ke permukaan bumi. Tolong jangan khawatir, Kaisar Yan.
Kami di sini. Melihat bahwa Xiao Yan dan Tian Xiesen tidak hanya berimbang dalam konfrontasi pertama mereka, tetapi bahkan lebih unggul, semua orang kuat segera meningkatkan semangat mereka dan semua setuju, dengan suara keras. Bermain. Aku akan membiarkanmu bermain. Tian Xiesen mendengus dingin dan segera mengambil tindakan. Bas. Energi iblis yang tak ada habisnya dengan cepat dikompresi menjadi cahaya ajaib di mata jahatnya dan disemprotkan keluar. Segera setelah cahaya ajaib itu muncul, ia dengan cepat berkembang menjadi binatang raksasa gelap yang mengangkat kepalanya dan meraung. Binatang raksasa gelap dengan tubuh yang bisa menutupi langit dan matahari terjerat dengan aura yang sangat jahat, dan matanya penuh darah dan aura pembunuh, memancarkan sifat ofensif yang kuat. Binatang jahat yang menelan dunia. Iblis itu menjerit, dan binatang raksasa gelap itu segera mengeluarkan keempat kukunya yang sangat tebal dan melancarkan serangan brutal, dan ruang di bawah keempat kuku itu hancur. Api abadi penguasa kuno. Binatang hitam itu baru saja melancarkan serangannya, dan kepalanya dipukul oleh penguasa kuno cantik yang jatuh dari langit, berubah menjadi gumpalan energi iblis dan menghilang di udara. Mata penghancur kehidupan, cahaya ilahi penghancur kehidupan. Pada saat yang sama, sosok Xiao Yan muncul di depan dewa jahat di beberapa titik. Mata vertikal misterius sehitam lubang hitam dengan cepat terbentuk di cahaya hitam menggeliat di antara alisnya. Fiu. Mata vertikal hitam itu berkedip tiba-tiba, dan seberkas cahaya sepanjang ratusan kaki keluar dari mata vertikal misterius itu, dan ada perasaan tajam samar yang menembus tubuh. Cahaya iblis misterius penghancur dunia. Dewa jahat, yang tidak berani gegabah, segera mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, dan cahaya iblis sekitar beberapa ratus kaki dengan cepat keluar dari mulutnya. Bumi terkoyak, dan energi spiritual hilang darinya. Segalanya mudah diubah. Bang, bang, bang. Dua sinar cahaya yang sama gelapnya bertabrakan satu sama lain, menghancurkan kehampaan yang tak berujung dengan gila-gilaan, dan akhirnya kembali diam pada saat yang bersamaan. Sebelum Tian Xiesen bisa bernapas lega, dia merasakan matanya kabur, dan Xiao Yan dengan tegas melancarkan serangan lagi. Teratai api kaisar yang marah dari Buddha. Saya melihat jarinya mengetuk pelan di kehampaan, dan teratai api terang berukuran 10.000 kaki segera muncul. Itu seperti teratai sebening kristal yang perlahan mekar dan memancarkan aura yang kuat penghancuran. Fiu. Dengan lambaian lengan Xiao Yan yang tiba-tiba, teratai api yang cemerlang mengeluarkan busur yang sangat anggun dan seberkas cahaya kristal di udara, mengarah ke dewa jahat dan turun secara tiba-tiba. Sialan, Kaisar Yan, menurutmu apakah dewa ini mudah ditindas? Kemarahan di hati Dewa Tian Xie, yang terus-menerus diserang oleh Xiao Yan, telah terakumulasi ke tingkat yang sangat menakutkan dia dengan cara ini. Dia tidak pernah berani menyinggung perasaannya seperti ini. Cahaya iblis demarkasi. Dewa jahat surgawi yang marah tiba-tiba menamparkan kepalanya, dan cahaya iblis yang sangat gelap dan mendalam meledak dari topi roh surgawinya dengan kecepatan cahaya, pedang iblis pembunuh langit yang sempit dan tak berujung, yang secara langsung membelah seluruh langit. Ups! Cahaya sihir gelap menembus kehampaan dan langsung meledakkan teratai api yang sangat terang dan menakutkan. Tapi sebelum senyuman muncul di wajah dewa jahat, semburan teratai api meluas dan lautan api yang mengerikan menamparkan seluruh dunia. Melihat situasinya tidak berjalan baik, Tian Xiesen membuat keputusan cepat dan dengan cepat melarikan diri ke belakang dengan ujung jari kakinya. Pada saat yang sama, energi iblis yang aneh dan kuat yang tampaknya telah terwujud dengan cepat muncul di depannya, dengan cepat terkondensasi menjadi satu demi satu penghalang energi iblis. Bang, bang, bang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, gelombang teror yang melanda seluruh dunia langsung menembus jutaan penghalang energi iblis, dan kemudian menghilang dengan enggan. His! Tiba-tiba ada hembusan udara di tanah. Lihat, apa yang mereka lihat. Detik terakhir dia melawan iblis yang berteriak-teriak untuk menghancurkan dunia, tapi sekarang dia ditekan dan dipukuli sampai mati oleh Kaisar Yan. Dunia ini sangat gila. Penguasa surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang mempertahankan formasi berpikir dengan linglung. Huhuhu. Tian Xiesen yang akhirnya melepaskan diri dari ritme serangan Xiao Yan, terengah-engah. Bagi Tian Xiesen, yang kekuatannya belum terisi kembali selama hampir 50.000 tahun dan kekuatannya terus melemah, pertarungan intensitas tinggi tidak cocok untuknya. Apalagi jika lawannya adalah pembangkit tenaga listrik bermata 5, situasinya menjadi lebih buruk. Karena saat ini,
Dia hanya bisa membuka keempat matanya, dan kondisi keempat matanya yang terkutuk berarti dia tidak dapat menggunakan teknik terlarang yang kuat. Jika dia mempunyai kesempatan untuk menggunakan kutukan penghancur dunia bermata 9, tombak iblis hantu bermata 10, patung iblis bermata 10, atau kedatangan miliaran iblis dari penjara iblis Abi, dia akan mampu melakukannya, bunuh kaisar yang terkutuk itu dengan satu pukulan. Nama dewa jahat surgawi tidak lebih dari itu. Monster, beraninya kamu menyebut dirimu dewa. Jubah tak bernoda Xiaoyan berdesir di kehampaan, dan dia menatap dewa jahat surgawi yang terengah-engah dengan ekspresi tenang. Haha, sepertinya aku telah diremehkan. Tian Xiesen tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan senyuman yang sangat jahat di wajah tampannya. Tidak ada cara lain, sepertinya saya hanya bisa menggunakan gerakan itu. Karena empat mata tidak bisa mengalahkan Kaisar Yan, bagaimana dengan membuka paksa 5 mata? Karena yang lemah tidak pernah dikasihani. Jika seranganmu seindah senyumanmu, kamu tidak akan bisa membiarkanku lolos begitu saja sampai sekarang. Xiaoyan, yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menunjukkan sikap pria kuat yang tak tertandingi. Dalam keadaan linglung, orang-orang suci Qintian sepertinya melihat bayangan orang paling kuat di zaman kuno, Kaisar Abadi, yang lahir dari langit dan memimpin ribuan makhluk hidup untuk mengusir iblis yang mengejutkan. Bayangan orang kuat yang tak tertandingi yang menderita bencana. Sombong, Kaisar Yan, kamu sedang mencari kematian. Bagaimana mungkin dewa jahat surgawi yang memproklamirkan diri menanggung penghinaan seperti itu? Dia mencabut lusinan segel dengan satu tangan secepat kilat, dan mulutnya sedikit menggeliat, hancurkan matamu. Begitu dia selesai berbicara, mata jahat yang tertutup di sisi kiri dahinya tiba-tiba terbuka, dan seberkas cahaya gelap tiba-tiba keluar darinya. Bas! Cahaya gelap muncul dari mata jahat dan segera melonjak ke dalam badai, dengan cepat berkembang menjadi meteorit raksasa hitam yang sangat besar. Kematian. Mengikuti raungan panjang dewa jahat, meteor gelap yang tak terbatas tiba-tiba turun menuju Xiao Yan dengan fluktuasi yang menakutkan. Lemah? Kamu benar-benar terlalu lemah. Xiao Yan dengan lembut melambaikan lengan bajunya tanpa merasa sedih atau tidak bahagia, dan sebuah pintu hitam kecil seukuran telapak tangan segera keluar dari telapak tangannya dan dengan cepat berubah menjadi pintu gelap dengan bau kematian yang kuat. Ekspansi, ekspansi, ekspansi. Sebesar perluasan meteor kegelapan, gerbang kematian akan berkembang sesuai dengan itu. Hanya ketika volume kedua belah pihak telah meluas hingga batas yang dapat ditampung dunia ini, keduanya dapat menghentikan persaingan ini. Buka pintu keheningan yang mematikan. Saat sidik jari Xiao Yan berubah, pintu hitam yang membentang lebih dari separuh langit segera terbuka, dan hisapan yang sangat mengerikan tiba-tiba melonjak, dengan panik menarik segala sesuatu di sekitarnya dan dunia yang tidak dikenal. Wow! Kekuatan tarikan yang lebih menakutkan menarik meteor gelap itu masuk, dan pintu kematian tertutup. Mata kematian telah rusak, tetapi dewa jahat tidak bergerak, karena ini awalnya digunakan olehnya untuk mengulur waktu. Dia dengan cepat menggigit jarinya dan menariknya ke mata kelima yang tertutup di antara alisnya. Jimat darah itu terdiri dari darah hitam. Tiba-tiba menusuk ke mata jahat yang tertutup. Bas! Saat cahaya jahat berkumpul, mata kelima yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Karena empat mata tidak bisa berurusan denganmu, bagaimana dengan 5 mata? Tian Xiesen tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan dia mencubit segel dengan kedua tangannya seperti kilat ditembakkan dari belakangnya. Diagram pembunuh dewa bermata 5. Diagram sihir gelap yang luar biasa tiba-tiba terbuka, dan gambar iblis yang mengaum tiba-tiba terlihat di hadapan semua orang. Raungan iblis mengguncang langit, dan 5 mata jahat yang dikelilingi oleh iblis perlahan membukanya adalah kumpulan kekuatan sisi gelap yang penuh dengan kekerasan dan kehancuran. 5 mata, mereka berada pada level yang sama denganku. Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh, dan dengan lembut membuka telapak tangannya. Sebuah benih yang menyala-nyala segera muncul di telapak tangannya. Benih itu dengan cepat bertunas dan tumbuh menjadi bunga yang sangat berwarna-warni teratai. Setiap kelopak teratai diukir dengan pola api yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pola api melambangkan api alien yang kuat yang lahir sesuai dengan kehendak langit dan bumi, yang sangat kuat. Bas! Teratai api yang indah mekar perlahan, dan sosok setinggi 3 kaki duduk bersila di atas roset di dalam kuncup bunga. Saat sosok setinggi 3 kaki itu perlahan berdiri dengan api di sekujur tubuhnya, dunia dipenuhi dengan panas.
Sosok setinggi 3 kaki itu memakai mahkota dan jubah api, dan wajahnya persis sama dengan Xiaoyan. Secara keseluruhan, sosok itu adalah versi mini dari Xiaoyan tinggi di surga ke-9, bersinar dengan aura yang sangat megah. Teknik ini disebut, Dewa Api, mohon hargai itu. Dia tertawa kecil, dan sosok setinggi 3 kaki di roset itu melangkah ke dalam kehampaan dan menghilang. Saat berikutnya, sosok setinggi 3 kaki muncul di depan peta iblis kegelapan. Dia menggunakan telapak tangannya sebagai pisau dan menyerang dengan pisau yang mengejutkan. Tebasan itu langsung membelah diagram pembunuh dewa bermata 5 seperti panas pisau memotong mentega, dan api yang menyilaukan menyapu langit di belakangnya. Bahkan diagram pembunuh dewa bermata 5 tidak bisa menghentikannya. Mengaum. Dewa surga yang jahat tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ke langit dalam kesedihan dan kemarahan, dan energi iblis yang luar biasa tersapu tubuhnya, dengan cepat memadat menjadi 9 putaran di depannya. Matahari iblis, api iblis tak berujung muncul di atas matahari iblis, dan aura kehancuran yang kaya mencapai langit. Boom! Matahari iblis berbentuk 9 lingkaran baru saja terbentuk, dan api yang membelah langit telah ditebas lagi. Bang! 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 7 putaran matahari iblis yang menerangi seluruh dunia terhapus dalam sekejap, dan hanya 2 putaran yang rusak. Matahari ajaib menggantung sendirian di langit. Melihat serangan Xiaoyan akhirnya dihalangi olehnya, Tian Xiesen tidak bisa menahan tawa keras dan berkata, hahaha. Kaisar Yan, sepertinya dewa apimu juga tidak sebaik itu. Petik 2. Dengan santai ada suara asal-asalan, dan sosok setinggi 3 kaki seperti dewa diam-diam muncul di depan dewa jahat, dan menerkamnya dengan cara yang sangat kejam. Suara raungan iblis yang sangat tajam meraung, dan dewa jahat dengan perubahan ekspresi tiba-tiba meraung dengan gila, menelan langit. Boom. Petik 2. Boom. Saat keduanya bersentuhan, sosok setinggi 3 kaki itu telah membusuk sepenuhnya, dan amukan api yang tak berujung seperti miliaran gunung berapi yang meletus pada saat yang sama, menyapu seluruh dunia secara sembarangan. Bang bang bang. Akibat mengerikan menghantam arai formasi iblis dakian dengan ganas. Arai roh melonjak, yang awalnya sangat stabil, mulai bergetar hebat tidak seperti sebelumnya. Dia langsung terlempar dari peti mati hitam itu. Mulai dari muntah darah hingga luka parah dan koma. Semuanya, tunggu, kemenangan ada di depanmu. Qin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan ekstasi di wajahnya. Mungkinkah situasi ini menyebabkan Xiaoyan menimbulkan kerugian besar pada dewa jahat dan mengarah ke pertempuran terakhir? Tempat pertempuran menentukan yang dipilih oleh Xiaoyan juga sangat bagus. Akibat dari pertempuran di dakian Demon Transformation Array tidak akan mempengaruhi dunia luar sama sekali. Selama mereka dapat mempertahankan dakian Demon Transformation Array, itu akan menjadi bantuan terbesar kepada Xiaoyan. Di belakang Qin Tian ada bayangan raksasa yang memegang roda emas keemasan, dengan pola bintang di sekujur tubuhnya terukir di atasnya. Ini adalah tubuh pembunuh iblis roda surgawi, makhluk kuat yang menempati peringkat ke-9 dalam daftar 99 Dharmakaya tertinggi di dalam dunia. Badan pembantai iblis Tianlun meraung ke atas, dan kemudian dengan lebih panik menuangkan kekuatan spiritual ke dalam peti mati hitam di bawah. Tunggu. Didorong oleh Qin Tian, penguasa surgawi yang terpukul keras setelah dewa api mengertakkan gigi dan terbang kembali, terus bertahan untuk mempertahankan formasi. Wow! Gelombang udara yang mengerikan perlahan surut, dan sesosok tubuh hangus terbang keluar dengan terhuyung-huyung. Ada lubang darah besar dan ganas di perut yang perlahan menggeliat, di dalamnya terdapat organ yang rusak dan tulang yang padat. Kaisar Yan, aku akan membunuhmu hari ini bahkan jika aku jatuh sepenuhnya. Raungan seperti binatang yang terluka tiba-tiba keluar dari tenggorokan sosok hitam yang hangus itu, suaranya serak dan melengking, dan ledakan yang mengejutkan tadi sepertinya terdengar, merusak fungsi paru-paru dan organ pita suaranya. Bunuh aku, kamu tidak punya kesempatan. Setelah Xiaoyan tertawa, dia menggosok tangannya dengan lembut, dan api Kaisar Xiong-Xiong berkumpul dengan liar di telapak tangannya, langsung berubah menjadi tali yang menyala-nyala yang menunjukkan warna yang sangat cemerlang. Tali pengikat iblis api Kaisar. Xiaoyan melemparkannya dengan santai, dan tali api yang sangat cemerlang di tangannya segera menembus kehampaan, dan dengan gelombang-gelombang yang tak tertandingi, tali itu langsung menangkap dewa jahat. Buka mata keenam untukku. Tian Xiesen, yang terperangkap dalam tali api yang indah, benar-benar jatuh ke kondisi puncak,
dan semua energi iblis di dunia dengan gila-gilaan terkompresi menuju pusar mata yang dipenuhi dengan energi jahat yang luar biasa mencoba untuk terbuka sepenuhnya. Puff! Suara tembus tajam terdengar, dan energi iblis mengerikan yang melonjak dengan ganas tiba-tiba berhenti, dan bahkan mata jahat keenam, yang setengah terbuka, tertutup kembali. Tian Xie Shen tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di dadanya dan tanpa sadar menundukkan kepalanya untuk melihat. Dia melihat cakar tajam seperti binatang buas menembus dadanya dan muncul di dadanya, dan apa yang terjepit di cakar itu adalah senjata yang terus tumbuh. Detak jantung iblis. Boom, boom, boom. Vitalitas hati iblis gelap yang sangat jahat ini sangat menakutkan. Meskipun telah meninggalkan tubuhnya, ia masih berdetak kencang. Ho ho ho. Darah iblis kegelapan tidak bisa berhenti mengalir keluar dari sudut mulut Dewa Tian Xie. Untuk pertama kalinya, ekspresi ketakutan yang kuat muncul di matanya yang kelabu merasakan musim gugur. Belum lagi saat Kaisar Abadi menyegelnya di zaman kuno, Dewa jahatlah yang mengambil inisiatif dan memasuki situasi dengan sangat tenang. Berikan aku hati iblisku. Dewa jahat itu tertegun pada awalnya, dan kemudian dia berjuang seperti harimau gila. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tali api yang indah itu gagal. Masih mengikatnya dengan kuat. Jie, apa lagi yang bisa kuberikan padamu? Tersembunyi dalam kegelapan tak berujung, monster Jie yang melakukan serangan fatal dari belakang Dewa jahat tertawa aneh, dan cakar yang menembus dadanya tiba-tiba menegang. Bang! Dalam tatapan mata Dewa Tian Xie yang sangat ketakutan, jantung iblis yang berdetak tiba-tiba meledak, dan aura berbahaya Dewa Tian Xie turun sekali lagi. Gulu. Lalu, benda apa itu? Pada saat ini, para raksasa yang hidup jauh di atas permukaan bumi baru saja melihat dengan jelas makhluk macam apa yang melancarkan serangan terhadap Dewa jahat, dan tiba-tiba terdengar suara, menelan air liur. Di belakang Dewa Tian Xie, makhluk misterius tinggi dan tampak aneh tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Makhluk misterius ini terbungkus dalam api hitam yang aneh dan memiliki tubuh mirip manusia. Namun, mata merahnya yang berlubang dan telapak tangannya yang tajam seperti binatang buas langsung membuat orang mengerti bahwa makhluk api hitam ini sangat berbeda dengan manusia. Itu atau salah satu cakar binatang buasnya dimasukkan ke dalam tubuh Dewa jahat dari belakang, dan menembus dada dari jantung. Sepasang mata merah berlubang menatap Dewa jahat dengan rakus, dan air liur kental terus-menerus mengalir dari baskom darah. Mulut besar meluncur. Mulut makhluk aneh itu masih sedikit menggeliat, seolah mengatakan sesuatu. Jika seseorang bisa mendekat, mereka akan bisa mendengar dengan jelas, selesai, sudah selesai, dan sekarang saya ucapkan. Engah. Atau merasakan tatapannya. Dari semua makhluk kuat, makhluk aneh itu tiba-tiba mencabut cakarnya yang dimasukkan ke dalam jantung Dewa jahat, perlahan mengangkat kepalanya, dan menunjukkan senyuman cemerlang kepada orang-orang di atas permukaan, dengan air liur menjijikkan yang menetes dari sudut mulutnya, jatuh. Hoa, Su Qiang merasakan udara dingin mengalir dari telapak kakinya langsung ke topi Tianling. Jie, yang mulia, Anda harus menyatu dengan saya. Makhluk aneh, yang telah selesai menyapa semua makhluk kuat, menundukkan kepalanya lagi, mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba memeluk Dewa jahat dari belakang. Apapun itu, keganasannya. Perjuangan mendorongnya ke dalam tubuh inci demi inci. Teknik terlarang, bunuh seorang gadis di pelukanmu. Ah, Kaisar Yan, aku. Raungan kesakitan yang menusuk tulang muncul, tapi itu masih tidak bisa menghentikan tubuh Dewa Tian Xie untuk berintegrasi ke dalam makhluk aneh itu selangkah demi selangkah. Api hitam pekat akhirnya menelan Tian sepenuhnya. Xie turun, berteriak. Suara itu juga berhenti tiba-tiba. Petik 2. Untuk sesaat, langit di atas alun-alun menjadi sunyi senyap. Iblis penghancur dunia yang memimpin suku-suku jahat di luar alam untuk menyebabkan bencana iblis yang mengerikan dan membantai ratusan juta makhluk di zaman kuno telah binasa sepenuhnya seperti ini. Semua orang kuat yang hadir berpikir dengan linglung. Tuan, selanjutnya aku serahkan padamu. Makhluk aneh yang menelan Dewa jahat itu tiba-tiba jatuh ke tanah, membungkuk dalam-dalam kepada pemuda berbaju hitam, dan segera berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri ke dalam tubuhnya. Boom! Aura Xiaoyan yang memasuki tubuhnya segera menjadi sangat ganas, dan sepertinya energi murni yang tak ada habisnya meledak di tubuhnya. Semuanya, aku ingin mengambil langkah terakhir dalam pengasingan dan melindungi hukum untukku.
Xiao Yan hanya punya waktu untuk mengucapkan sepatah kata pun sebelum dia segera memasuki keadaan pengasingan. Oke, orang kuat tertinggi pertama di alam semesta kita yang telah sepenuhnya melampaui para suci dan melampaui Kaisar Abadi akan segera lahir. Setelah melihat ini, Qin Tian dan semua orang suci dan kekuatan tertinggi semuanya tampak bahagia. Jika Xiao Yan berhasil melarikan diri dari pengasingan, klan alien jahat yang menempati separuh dunia lainnya juga akan hancur total. Semua orang bersiaga untuk melindungi Kaisar Yan. Siapapun yang keluar dari sini akan dibunuh tanpa ampun. Qin Tian, kepala tetua istana Daqian, tiba-tiba berdiri, memandangi elang dan serigala, mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya, seolah setuju dengan Qin Tian sama seperti tindakan mereka. Satu demi satu orang suci memilih untuk melepaskan tekanan menakutkan mereka. Ini terkait dengan masa depan dunia yang cerah, dan masalah ini tidak boleh digoyahkan. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dibunuh tanpa ampun. Ya, Raja Qin. Semua penguasa surgawi di lapangan merasa kagum di hati mereka, dan kemudian mereka tiba-tiba setuju. Ribuan orang berkuasa duduk bersila di atas peti mati hitam, memejamkan mata dan bermeditasi, berbicara dengan suara pelan, atau menatap sosok kurus dalam formasi. Semua orang menunggu hari ketika yang mulia Kaisar Api akan mencapai pencerahan. Arai transformasi iblis Daqian belum berhenti beroperasi. Arai transformasi iblis Daqian yang kuat yang ditempatkan di setiap mata arai masih menggunakan kekuatan spiritual mereka sendiri untuk mengoperasikan arai guna mencegah serangan masuk dari Xiao. Formasi sebelumnya adalah sangkar, namun formasi saat ini adalah penghalang. Ini adalah istana gelap yang sangat besar. Energi iblis yang tak ada habisnya melonjak di dalam istana, seolah-olah itu adalah alam iblis tanpa kehidupan apapun. Semuanya tampak gelap dan dingin, seperti istana semua iblis. Di tengah istana 10.000 iblis, ada 30 singgasana hitam yang memanjang dalam bentuk melengkung di kedua sisinya. Duduk di singgasana ini adalah sosok iblis besar, memancarkan kekuatan iblis menakutkan yang tak terbatas. Dan lebih jauh dari 30 singgasana hitam, ada singgasana batu yang memanjang ke belakang, seolah tak ada habisnya. Ada bayangan iblis yang kuat bercokol di setiap singgasana batu, dan masing-masing singgasana sebenarnya setingkat Kaisar Iblis. Tetapi ketika sosok iblis ini melihat ke-30 singgasana di tengah aula, akan ada ketakutan dan kekaguman yang terlihat jelas di mata mereka. Aneh bahwa orang kuat misterius itu tidak menyerang kita dan Kaisar Iblis Surgawi. Dia telah diam selama lebih dari 2 tahun. Karena dia dapat menyebabkan 2 dari 32 klan utama klan Saint Saya menjadi permanen tersingkir, dia bisa membunuh mereka dengan tenang. Tingkat budidaya 7 Kaisar Iblis Surgawi setidaknya berada di puncak tingkat suci, setidaknya mirip dengan surga suci, dan mungkin bahkan lebih tinggi. Aku baru saja memanggilmu ke sini, untuk mengadakan permainan. Pimpin dia keluar, jika dia tidak mati, kita akan benar-benar kesulitan tidur dan makan. 30 sosok iblis tinggi di atas tahta hitam berkumpul, berbicara satu sama lain dengan suara rendah. Boom! Saat Kaisar Iblis Surgawi sedang berdiskusi dengan penuh semangat, sebuah prasasti iblis setinggi 10.000 kaki yang diabadikan di bagian terdalam aula meledak, dan angin kencang yang menakutkan yang menyapunya langsung merobek mereka yang tidak beruntung. Hantu yang berdekatan menjadi sebuah pecahan. Ledakan mengejutkan ini jelas juga mengejutkan banyak pemimpin klan. Mereka semua memandangi monumen iblis yang hancur dengan mata tumpul. Monumen Tuhanku. Entah berapa lama waktu telah berlalu, namun raungan setan yang melengking datang dari sudut yang tidak diketahui dan tiba-tiba memecah kesunyian di istana. Diam, berisik sekali. Kaisar Iblis Sengtian berwajah abu-abu dengan enggan duduk, melambaikan tangannya yang besar dengan keras, dan ular piton iblis yang ganas meraung, menelan Kaisar Iblis Xuan yang meratap dalam satu tegukan. Suasana di aula tiba-tiba menjadi khusyuk. Sengtian, Tuhanku sepertinya benar-benar jatuh. Tablet takdir yang dibuat dengan sepotong kecil jiwa iblis Tuhanku benar-benar rusak. Kita tidak bisa lagi merasakan nafasnya. Kaisar Iblis Langit Gelap I tidak bisa menyembunyikan kepanikan batinku. Faktanya, 30 Kaisar Iblis yang duduk di sini semuanya ketakutan di dalam hati mereka. Dewa jahat sudah mati. Benar-benar mati. Bagaimana kamu mati? Apakah dia dibunuh oleh Daqian Demon Transformation Array? Atau apakah dia dibunuh oleh orang kuat yang baru lahir yang melampaui alam suci dari Daqian Fang?
Jika dia dibunuh oleh arai transformasi 1000 besar iblis, bagaimana mungkin arai transformasi 1000 besar iblis diaktifkan terlebih dahulu untuk membunuh dewa jahat? Jika iya, Antian, jangan menebak-nebak. Tuhanku pasti belum mati, dia hanya terluka parah. Kita harus menyelamatkannya dan menggunakan seluruh pasukan kita untuk menyambut kembali Tuhanku. Sekarang belum terlambat. Kaisar Iblis Antian belum selesai berbicara, dan dimarahi dengan tajam oleh Kaisar Iblis Suci. Tentu saja Kaisar Iblis Suci tahu bahwa dewa jahat surgawi telah mati, tetapi dia juga memahami bahwa dia tidak akan pernah bisa mengakui bahwa dewa jahat surgawi telah mati ketika semua kepala dari 30 klan utama dan klan kecil yang tak terhitung jumlahnya hadir. Semua orang kuat dari Sein Rache menantikan kembalinya pemimpin mereka, Dewa Tianxie, yang akan memimpin mereka untuk mencaplok dunia sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa Dewa Tianxie adalah keyakinan mereka. Jika mereka tahu bahwa dewa jahat sudah mati, mereka mungkin akan segera meruntuhkan klan suci dan dewa mereka akan dibunuh, dan kemudian mereka, para semut, juga akan dibunuh. Sederhananya, hati orang-orang hancur dan sulit memimpin tim. Ya, Seng Tian, kamu salah. Tuhanku pasti belum mati. Kami akan menyelamatkan Tuhanku dan membawanya kembali. Antian dan yang lainnya adalah monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan mereka baru saja saling memandang, segera mengerti apa yang dipikirkan orang lain. Klan suci tidak boleh mengeluarkan nafas ini. Mereka harus mengambil tindakan sebelum nafas ini dikeluarkan dan menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin pada dunia. Dewa jahat surgawi sudah mati, tetapi mereka juga mengetahui kekuatan sebenarnya dari dewa jahat surgawi. Keadaan terkuat adalah 9 mata, dan bahkan 10 mata yang legendaris. Tidak peduli metode apa yang digunakan pihak Dakian untuk membunuh dewa jahat, mereka pasti akan membayar harga yang sangat mahal. Mereka hanya ingin melancarkan serangan sebelum dunia Dakian dapat bereaksi. Jika tidak, ketika dunia pulih sepenuhnya, ras suci mereka akan mati tanpa tempat untuk menguburkan mereka, dan tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk berdiri kembali, jadi mereka harus berperang. Mulai perang, mulai perang, mulai perang. Setelah Seng Tian dan yang lainnya mengusulkan perang, kepala 30 klan besar meraung serempak. Kepala suku kecil di istana 10.000 setan saling memandang dengan tatapan kosong. Apakah Tuhanku benar-benar belum mati? Tapi apa yang terjadi dengan monumen iblis Tuhanku tadi? Mereka merasa sedikit tidak nyaman di hati mereka. Pada hari ini, suku-suku jahat dari luar wilayah mengerahkan seluruh pasukan mereka dan langsung menuju ke perbukitan hutan belantara utara di pedalaman dunia. Formasi spiritual besar yang menyelimuti perbukitan hutan belantara utara masih bersinar selama 3 bulan. Formasi transformasi 1000 setan besar masih belum berhenti beroperasi. Semua orang dengan percaya diri menunggu sosok dengan aura yang semakin kuat muncul dari dekat. Boom! Kehampaan tak berujung di luar bukit hutan belantara utara tiba-tiba meledak, dan retakan luar angkasa sepanjang 1 juta kaki dengan cepat muncul. Energi iblis yang tak ada habisnya melonjak, dan bayangan iblis hitam keluar seperti air pasang. Jie, arai transformasi 1000 setan besar masih beroperasi, dan Tuhanku memang belum mati. Serang aku dan sambut kembali Tuhanku. Melihat susunan spiritual yang memenuhi langit yang menutupi seluruh perbukitan hutan belantara utara, yang terkemuka melihatnya. Bayangan iblis yang tinggi itu sangat gembira dan segera memerintahkan serangan dengan lambaian tangannya. Oh, apakah suku-suku jahat luar angkasa ini benar-benar ada di sini? Kaisar Xuan benar, suku-suku jahat luar angkasa pasti memiliki sarana untuk merasakan aura dewa jahat. Tapi aku tidak menyangka mereka begitu tegas, dan mereka bahkan menggunakan pesawat yang lebih rendah untuk menyelinap ke perbukitan hutan belantara utara terdekat. Melihat pasukan klan jahat luar angkasa yang tampaknya tak ada habisnya meraung keluar dari celah di angkasa, Dewa Abadi berdiri dan berkata dengan tenang. Semuanya, jalankan formasi dengan seluruh kekuatanmu sesuai dengan rencana awal. Teriak Qintian, dan semua kekuatan yang kuat dengan cepat mulai bergerak. Permainan ini benar-benar membuat tebakan mereka benar. Suku-suku jahat di luar wilayah tidak hanya tidak akan panik sepanjang hari setelah mengetahui kematian dewa jahat, tetapi mereka juga akan mengambil risiko dan langsung menyerang perbukitan di hutan belantara utara. Bagaimana mungkin pejabat tingkat tinggi Qintian, yang baru saja menebak rencana suku jahat di luar wilayah, tidak melakukan persiapan lebih awal? Ada arai transformasi 1000 setan besar, formasi dunia besar yang melampaui arai spiritual tingkat suci.
Masih ada beberapa kekuatan dunia yang terakumulasi di dalamnya, dan sebagian besar kekuatan tempur tingkat tinggi dari dunia 1000 besar dikumpulkan di sini. Selain itu, karena dewa jahat surgawi telah mati, pihak Dakian tidak perlu mencurahkan setengah energinya untuk terus menekan dewa jahat surgawi, dan dapat memusatkan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan formasi. Mengandalkan formasi ini, suku-suku jahat di luar wilayah tidak dapat menghancurkan formasi ini apapun yang terjadi. Serang aku. Saat beberapa kaisar iblis surgawi meraung serempak, pasukan hitam dari suku jahat dari luar wilayah segera bergegas menuju formasi spiritual yang mengerikan seperti air pasang. Hanya saja bagaimana formasi transformasi 1000 setan besar bisa seperti ini. Formasi dunia yang dibentuk oleh Kaisar Abadi tidak hanya dapat memblokir para dewa jahat, tetapi juga membentuk lapisan perlindungan di luar perbukitan hutan belantara utara dari luar wilayah mendekat. Mereka semua akan dilenyapkan oleh formasi secara mandiri. Dan sekarang mereka yang memimpin formasi adalah sekelompok orang suci dan orang kuat dari seluruh dunia dan banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi surgawi, dan kekuatan mereka hanya akan semakin kuat. Minum. Arai transformasi 1000 setan besar, buka. Suara teriakan terdengar seperti puluhan ribu orang berteriak serempak. Formasi hutan kuno yang menutupi seluruh perbukitan gurun utara segera meledak dengan cahaya pelangi, dan orang-orang di luar area yang dekat dengan film cahaya adalah pasukan jahat telah dimurnikan sepenuhnya. Pasukan suku jahat di luar wilayah meluncurkan serangan putus asa satu demi satu, tetapi mereka semua dihentikan oleh formasi kuno Senran. Mereka tidak takut dan melanjutkan satu demi satu berikutnya. Meskipun arai transformasi 1000 setan besar tetap tidak bergerak, langit di atas perbukitan hutan belantara utara telah sepenuhnya ditutupi oleh pasukan hitam suku asing yang jahat, dan seluruh dunia sepertinya telah memasuki malam lebih cepat dari jadwal. Pasukan suku-suku jahat yang terus-menerus dari luar wilayah dan raksasa ribuan besar yang tak tergoyahkan segera mengalami kebuntuan yang aneh, tetapi siapapun dapat melihat bahwa ribuan besar sangat santai dan puas, dan bahkan memiliki sisa kekuatan. Di bagian paling belakang kamp tentara jahat di luar wilayah, 30 sosok iblis tinggi berdiri dengan anggun, dengan lingkaran prajurit tingkat kaisar iblis menjaga mereka di luar. Hanya dalam 1 jam, beberapa kelompok etnis dalam pasukan suku jahat di luar wilayah telah habis dan dimusnahkan secara permanen. Namun, kaisar iblis ini jelas tidak peduli dengan hal ini. Mereka hanya peduli apakah mereka dapat membuka arai transformasi 1000 besar. Terus menyerang. Terus menyerang. Jangan beritahu aku korbannya, aku hanya ingin hasilnya. Kaisar Iblis Sengtian mendesak berulang kali dengan wajah dingin. Tampaknya hanya serangan terus-menerus yang dapat meredakan kecemasan batinnya dan menghentikannya dari memikirkannya kemungkinan dan dugaan menjadi semakin jelas. Tidak akan pernah seperti itu. Benar-benar mustahil. Ya, Yang Mulia, Kaisar Iblis Suan yang bertanggung jawab mengirimkan perintah segera menerima perintah itu dan pergi. Saat perintah dengan nada yang semakin keras diteruskan ke garis depan, pasukan suku jahat di luar wilayah menjadi gila. Satu demi satu, di bawah kepemimpinan pemimpin klan mereka, seluruh klan mengisi celah gelap, dan tidak ada lagi. Kembali, perang gesekan yang berkepanjangan ini berlangsung selama sebulan penuh. Pasukan suku jahat yang tampaknya tak terbatas di luar wilayah dengan cepat berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan bahkan kekosongan besar pun muncul dalam formasi militer. Yang Mulia Sengtian, kami tidak dapat lagi melakukan tuduhan yang tidak berarti seperti itu. Kecuali 30 klan utama klan suci kami, hampir 80% dari kelompok etnis utama menderita korban. Banyak kelompok etnis terkenal yang telah mencapai prestasi besar di masa lalu, perang telah dihukum secara permanen. Klan telah dimusnahkan. Melihat pertempuran yang sangat tragis itu, sosok iblis kekar dengan rambut menyala-nyala mau tak mau berkata. Orang yang berbicara adalah pemimpin klan iblis api dan Kaisar Iblis Suan terkemuka. Sebagai salah satu suku terkuat di bawah 30 suku besar, suku iblis api tentu saja ditempatkan di belakang saat menyerang. Namun, melihat suku-suku di depan sedang sekarat, giliran mereka yang akan segera menyerang suku-suku yang lebih tinggi. Pemimpin klan iblis tidak bisa duduk diam. Karena klan kecil sudah mati, giliran klan besar seperti kita. Kenapa kamu cemas? Tapi Yanmo, kamu akan mati jika kamu tidak melawan. Klan Yanmo, Kaisar Iblis Sengtian masih terlihat acuh tak acuh. Api iblis di matanya tiba-tiba melonjak, dan segera pilar api iblis hitam dan putih jatuh dari langit, membakarnya menjadi ketiadaan dalam sekejap di tengah suara ratapan di langit.
Melihat Kaisar Iblis Suci menggunakan api Iblis Suci untuk secara langsung mengeksekusi pemimpin suku tingkat tinggi setelah perselisihan, suku-suku kecil di dekatnya menjadi lebih diam dan gemetar dengan kepala tertunduk. Yang Mulia Sengtian sudah benar-benar gila. Banyak pemimpin klan berpikir dengan gentar. Lihat, serangan kuat kita masih efektif berapapun biayanya. Melihat formasi kuno yang redup, Kaisar Iblis Suci hanya bisa mengangguk puas, dan kemudian melambaikan tangannya. Klan Iblis Suci, serang. Klan Iblis Zombie menyerang. Klan Roh Iblis menyerang. Petik 2. Kaisar Iblis Langit Gelap, Kaisar Iblis Sintian, dan Kaisar Iblis Surgawi lainnya saling berpandangan, dengan tatapan tajam di mata mereka, dan mengumumkan mobilisasi terakhir mereka. Kemenangan sudah dekat. Dalam arai transformasi 1000 setan besar, semua orang kuat sedang duduk di peti mati hitam dengan nafas lesu, berusaha keras untuk menelan aliran kekuatan spiritual yang mengalir ke simpul-simpul di bawah tubuh mereka, dan mempertahankan pengoperasian formasi dengan cukup lelah. Bahkan jika mereka adalah yang tertinggi dan berkuasa di surga, mereka akan kelelahan jika mereka membiarkan formasi dunia berjalan selama sebulan tanpa istirahat. Sial, suku-suku jahat di luar wilayah sudah gila. Mereka memusnahkan diri mereka sendiri. Jika aku tahu iblis jahat ini begitu gila, aku seharusnya merekrut sekelompok orang kuat terlebih dahulu untuk datang ke perbukitan gurun utara untuk mengambil tuduhan. Ini salahku. Qin Tian, yang mendesak Dharmakaya tertinggi untuk duduk di simpul, tiba-tiba melihat ke langit dan menghela nafas. Saudara Qin, aura Xiaoyan telah mencapai puncaknya dan stabil. Hampir selesai. Mari kita tunggu sebentar lagi. Sosok berkemeja hijau yang duduk bersila di peti mati hitam lainnya tersenyum sedikit dan menghiburnya dengan lembut teman lamanya. Klan Iblis Suci menyerang. Klan Iblis Mayat menyerang. Saat keduanya mengobrol dan bercanda, raungan iblis yang bertahan lama bergema dengan keras satu demi satu. Wajah semua orang kuat di dunia tiba-tiba menjadi pucat. Suku-suku jahat dari luar wilayah dan bahkan 30 suku besar yang berada langsung di bawah Kaisar Iblis Surgawi dikirim ke tempat kejadian. Tidak ada cara lain. Kita hanya bisa menggunakan metode penggabungan roh untuk menguraikan tubuh Dharma tertinggi dan mencobanya. Orang-orang suci Qin Tian saling memandang dengan serius, dengan sedikit tekad muncul di mata mereka berdiri di puncak dunia. Orang-orang suci tertinggi dan perkasa di tanah suci berdiri satu demi satu, dan suasananya khusyuk dan khusyuk. Tepat ketika mereka hendak mencobanya, hati mereka tiba-tiba bergetar, dan tanpa sadar mereka mengangkat mata untuk melihat ke dalam kehampaan, karena dalam persepsi mereka, ada fluktuasi besar yang luar biasa yang langsung menyebar ke setiap tempat di dunia. Boom! Segera setelah itu, kekuatan spiritual dari seluruh dunia 1000 besar tiba-tiba mulai mendidih dengan cepat, dan semburan kekuatan spiritual yang tak terlukiskan menderu dengan ganas di atas perbukitan gurun utara menjadi terlalu kecil untuk energi dunia. Dapat diakses dengan mengangkat kaki Anda. Lautan kekuatan spiritual yang mengerikan dengan cepat membawa kekuatan yang tak terlukiskan dan mengejutkan. Begitu memasuki area ini, ia dengan sangat kejam mengusir semua bentuk kehidupan yang membawa energi asing seperti energi iblis, pasukan ras jahat dari luar wilayah. Tanpa pasukan suku jahat yang padat dan gelap seperti langit di luar wilayah yang menghalanginya, wilayah udara di atas perbukitan Desolate Utara tiba-tiba menjadi kosong, dan fajar menyingsing. Bang! 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 Ada juga raja ras jahat yang mandiri dari luar wilayah yang ingin melawan kekuatan besar ini, tetapi segera dihancurkan dengan kejam oleh semburan kekuatan spiritual yang sombong, serta darah dan dagingnya, melayang di langit. Lalu, apa sebenarnya itu? Di belakang pasukan suku jahat di luar wilayah, Kaisar Iblis Surgawi Suci dan Kaisar Iblis Surgawi lainnya tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap langit di atas perbukitan hutan belantara utara, semuanya dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Karena ada fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat menakutkan yang memancar di sana, fluktuasi yang bahkan mereka, yang merupakan orang suci tahap akhir, akan takut akan hal itu. Boom! Fluktuasi energi spiritual yang sangat besar dan tak berujung yang terakumulasi di langit di atas gurun utara akhirnya mencapai puncak yang tidak dapat dijelaskan, dan seluruh dunia mulai berguncang dengan liar. Di mata dakian dan suku jahat di luar wilayah yang rumit, cahaya spiritual menyapu dari kehampaan yang tak berujung dan perlahan mengembun menjadi tirai cahaya spiritual yang tak terlihat tanpa akhir. Tirai awan yang menggantung perlahan terbentang di kehampaan memberikan perasaan kabur, dengan gunung dan sungai tak berujung, matahari,
bulan, bintang, dan segala makhluk hidup terukir di atasnya, seperti dunia yang hidup, memancarkan keagungan yang menakutkan. Di bawah tekanan-tekanan spiritual yang luar biasa ini, tidak peduli apakah mereka makhluk spiritual, abadi atau suci, mereka harus sedikit membungkuk dan secara pasif mengungkapkan rasa hormat mereka terhadap kekuatan besar langit dan bumi. Ini adalah kesadaran dunia dari duniaku yang luas. Inilah yang Kaisar Agung sebut sebagai daftar langit. Kaisar Yan pasti berhasil mencapai pencerahan. Dia telah terhubung dengan keinginan dunia untuk turun dan meninggalkan nama lengkap aslinya di dunia. Skylis, dengan demikian mencapai pencerahan sepenuhnya. Melihat tirai cahaya misterius yang tak terbatas, penguasa abadi tertua di antara para orang suci berteriak dengan suara gemetar. Boom! Suara sorak-sorai yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari kam ribuan orang kuat. Setelah beberapa bulan penjelasan sabar dari Qintian dan Dewa Abadi, kekuatan tertinggi surgawi yang hadir masih belum memahami apa artinya memanggil daftar langit. Selama dia dapat meninggalkan nama aslinya yang lengkap atas kehendak dunia yang disebut daftar langit, Kaisar Yan telah sepenuhnya melangkah ke alam orang suci yang transenden. Begitu Kaisar Yan melangkah ke alam misterius tertinggi, dia akan menjadi manusia terkuat di alam semesta, melampaui Kaisar Abadi, dan makhluk tertinggi di alam semesta sepanjang zaman. Pada saat itu, Yang Mulia Kaisar Yan, yang telah berhasil mencapai pencerahan, pasti akan mengambil tindakan untuk menyapu bersih pasukan ras jahat yang tak ada habisnya di luar formasi, dan bahkan memimpin ribuan orang kuat untuk melakukan serangan balik terhadap wilayah yang hilang, memusnahkan dunia sepenuhnya, menghancurkan bencana iblis, dan dengan demikian membebaskan dunia dari bencana iblis. Mereka semua memenangkan perang ini. Bas! Tirai awan yang menggantung perlahan terbuka, memperlihatkan dua font kuno yang berdampingan, yang satu bertuliskan, Ye, dan yang lainnya bertuliskan, Xiao. Ye Nai adalah nama keluarga Kaisar Agung. Seperti yang diharapkan, Kaisar Yan meninggalkan nama belakangnya sendiri di daftar langit seperti Kaisar Agung. Langkah selanjutnya adalah meninggalkan nama aslinya yang lengkap. Melihat ini, Dewa Abadi dan Qintian, Kaisar Abadi, anggota garis keturunan langsung begitu bersemangat hingga air mata memenuhi mata mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat daftar langit, dan pertama kali mereka melihat nama keluarga Kaisar di daftar langit. Namaku seharusnya ada dalam daftar di langit hari ini. Nyanyian lembut dapat dengan mudah menjangkau sudut manapun di dunia, dan sosok yang kuat diam-diam muncul di depan tirai cahaya misterius yang tak terbatas pada waktu yang tidak diketahui. Lihat, Kaisar Yanlah yang muncul. Tentu saja, Yang Mulia Kaisar Yan telah muncul. Namun, sosok yang kuat itu tidak memperhatikan lautan manusia yang mendidih di bawah, dan mengarahkan jarinya ke tirai cahaya misterius. Api Kaisar melonjak, dan segera mengembun menjadi pena api besar di depan cahaya misterius itu tirai. Saat pena raksasa yang menyala itu mendekat, layar cahaya misterius memberikan tekanan yang tak terlukiskan yang mencoba menghentikan datangnya pena raksasa yang menyala itu. Kemudian sosok pendukung itu tampak seperti biasa dan mengirim pena raksasa Kaisar Yan ke kata, Xiao, pada cahaya misterius itu layar dengan mudah di belakang. Saat pena raksasa Kaisar Yan jatuh, suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema dari daftar langit. Miliaran makhluk hidup di dunia segera mengalihkan pandangan mereka ke kehampaan tak berujung dan jantung dunia, hutan belantara utara di atas bukit. Berdengung, pena raksasa Kaisar Yan bergerak seperti naga dan ular, dan saat kekuatan spiritual langit dan bumi bergetar dengan liar, sebuah font kuno sekuat naga bertanduk secara bertahap mulai terbentuk. Peradangan. Boom! Tepat ketika goresan terakhir dari kata, api, benar-benar jatuh, daftar langit yang tak terbatas tiba-tiba bergetar, dan awan kabut yang menyembunyikan kekuatan misterius segera muncul, menyerap nama sebenarnya secara lengkap. Pada saat yang sama, kekuatan misterius dan luar biasa jatuh dari langit dan mengalir ke tubuh Xiao Yan seperti pencerahan. Mata Xiao Yan sedikit tertutup, dan dia menikmati pemasukan kekuatan dunia. Saat kekuatan dunia dengan cepat memasuki tubuhnya, alam Xiao Yan yang telah mencapai puncaknya mulai meningkat dengan cepat lagi, dengan gila-gilaan naik ke alam tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan keagungan menakutkan yang tak tertahankan menyebar seketika. Pemaksaan ini sepenuhnya melampaui tingkat suci. Kilau misterius dengan cepat mengembun di alis Xiao Yan, menginfeksi segel api yang sangat cemerlang di antara alisnya, membentuk pola cahaya sederhana seperti tanda dunia, yang sangat mulia. Saat pola api sepenuhnya terbentuk,
Xiao Yan tampaknya telah menjadi inkarnasi penguasa dunia, mampu mengerahkan kekuatan tak terbatas yang dapat mengguncang seluruh dunia hanya dengan beberapa gerakan. Mulai sekarang, mereka yang berada di atas para suci akan berada di alam dominasi. Pria pendukung yang menyelesaikan pembaptisan dunia menggerakkan bibirnya sedikit, dan nyanyian lembut yang dipenuhi dengan keagungan tertinggi tiba-tiba bergema di setiap sudut dunia. Dunia dan di telinga setiap makhluk hidup. Selamat kepada Yang Mulia Kaisar Yan karena telah menjadi Guru Agung. Selamat kepada Yang Mulia Kaisar Yan karena telah menjadi Guru Agung. Saat berikutnya, kerumunan orang kulit hitam berlutut di perbukitan hutan belantara utara, dan bersorak-sorai suara gemuruh gunung dan tsunami tiba-tiba meletus dari lautan manusia. Formasi dunia besar dan formasi 1000 setan besar yang menyelimuti perbukitan hutan belantara utara telah lama tersebar sepenuhnya. Namun pasukan suku jahat ekstrateritorial yang berkumpul di luar benua tidak berani mengambil 1 inci pun lebih jauh, dan mereka semuanya tercengang seperti ayam. Bukankah itu Kaisar Yan, penguasa wilayah api tak berujung, yang saya serang 8 tahun lalu? Bagaimana mungkin seorang pria di tahap akhir tahap abadi bisa masuk ke ranah dominasi dan mencapai tingkat yang setara dengan ya Tuhan? Ini tidak benar, ini tidak benar. Melihat sosok familiar di atas Jiu Tian, Kaisar Iblis Zheng Tian gemetar seolah-olah dia ketakutan, menggumamkan kata-kata yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Ada orang-orang di dunia luas yang telah mencapai alam tertinggi yang sama dengan Tuhanku. Sekarang Tuhanku sudah mati, apa yang harus kita lakukan? Apakah langit akan menghancurkan ras suci kita? Kaisar Iblis Suci dia juga dalam kondisi yang buruk, menangis dan tertawa dan berteriak tanpa henti, terlihat sangat gila. Para petinggi klan jahat di luar wilayah juga seperti ini, dan Kaisar Iblis serta pemimpin klan yang kuat di bawah bahkan lebih tak tertahankan. Beberapa berlutut dan terus bersujud, beberapa mencoba berbalik dan melarikan diri, beberapa berteriak, dan beberapa, iblis-iblis itu menari-nari seperti ini. Untungnya pemandangan ini tidak berlangsung lama, karena sosok tertinggi di atas 9 langit yang ibarat penguasa langit dan bumi akhirnya menyadarinya dan mengalihkan perhatiannya ke kubu suku jahat ekstrateritorial di bawah. Melihat kelompok bentuk kehidupan yang membawa energi asing seperti energi iblis, yang tidak sesuai dengan kekuatan spiritual dunia dan bahkan selalu mencemari kekuatan spiritual, Xiao Yan merasakan rasa jijik yang kuat di hatinya tanpa alasan. Dari situlah asal-muasal dunia mendesak dia, Sang Master, untuk mengambil tindakan secepatnya untuk membersihkan tuntas hama yang menyerang tubuh tersebut. Kamu pantas mati. Sosok kuat yang berdiri tinggi di atas langit dengan lembut menurunkan jari-jarinya, seolah-olah dia sedang memegang konstitusi surga di mulutnya dan mengikuti hukum saat dia berbicara. Boom! Kekuatan spiritual yang tak ada habisnya melonjak antara langit dan bumi, dan langit tanpa batas mulai menggeliat. Satu demi satu, benda misterius berbentuk telur perlahan-lahan menggantung, memenuhi seluruh langit dalam sekejap, dan kemudian meledak dengan keras. Cici-cici, diiringi jeritan yang melengking dan tajam, makhluk api hitam yang padat itu jatuh secepat badai menuju perkemahan pasukan jahat luar angkasa di bawah. Sebelum orang-orang kuat dari ras jahat di luar wilayah, yang ekspresinya berubah dengan liar, dapat menggunakan energi iblis mereka untuk melawan, rasa sakit yang tak terkatakan melanda seluruh tubuh mereka, satu demi satu, lubang darah yang mengerikan muncul di dada mereka tanpa mengetahui kapan, dan ada potongan darah di dalamnya. Apa itu? Melihat makhluk aneh dengan mata berlubang dan merah serta telapak tangan tajam seperti binatang buas, Kaisar Iblis Zheng Tian segera merasakan hawa dingin yang tak terbatas di dalam hatinya. Dia samar-samar ingat bahwa pemandangan ini tampak familiar, tapi saya benar-benar tidak ingat di mana saya melihatnya. Bang! Sebelum Kaisar Iblis Suci dapat mengingatnya secara mendalam, makhluk api hitam telah mendarat di atasnya. Sebelum Kaisar Iblis Puncak dapat melancarkan serangannya, niat hitam yang tak ada habisnya segera memenuhi seluruh bidang penglihatannya. Kaisar Iblis Langit Kegelapan, Kaisar Iblis Langit Hati, Kaisar Iblis Pembunuh Surga, Kaisar Iblis Mayat Hitam, dan Kaisar Iblis Surgawi yang menikmati prestise tanpa akhir di kedua sisi dakian dan ras jahat di luar wilayahnya jatuh satu demi satu, sama seperti yang terlemah. Seorang anak tidak berdaya untuk melawan ketika dihadapkan pada pukulan dari ahli top. Pasukan suku jahat di luar wilayah hancur berkeping-keping seperti gandum yang dipanen, dan kemudian semuanya berubah menjadi makanan makhluk api hitam misterius. Hanya dalam beberapa tarikan napas, 30 Kaisar Iblis Surgawi teratas dan pasukan suku jahat di luar wilayah semuanya musnah.
Bahkan tidak ada sedikit pun energi iblis yang tersisa. Adegan ini mengejutkan dan menakutkan. Daftar langit. Xiao Yan telah berhenti dan kembali ke dunia. Bahkan paksaan tertinggi di sekitar Xiao Yan perlahan menghilang, dari orang biasa. Namun, hal ini tidak memengaruhi orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di perbukitan hutan belantara utara, yang memandang sosok agung itu dengan mata penuh antusiasme dan rasa hormat. Pasukan ras jahat dari dunia luar yang telah berselisih dengan mereka selama hampir 50.000 tahun ditelan oleh orang itu sekaligus. Dia memang harta tertinggi yang diberikan Tuhan kepada dunia untuk mengusir suku-suku jahat keluar wilayah dan memulihkan dunia. Terima kasih kepada Yang Mulia Kaisar Yan karena telah mengambil tindakan. Puji Yang Mulia Kaisar Yan. Petik 2. Kaisar Yan benar. Nama dengan gila-gilaan. Sosok pendukung yang berdiri di atas 9 langit dengan tangan di belakang tangan sepertinya telah mendengar seruan orang-orang. Dia menundukkan kepalanya sambil tersenyum dan bibirnya bergerak sedikit. Semuanya, segera gerakkan semua pasukanmu untuk menyerang pedalaman kejahatan, suku di luar wilayah. Sekarang saatnya menaklukkan tanah yang hilang. Ya, Yang Mulia Kaisar Yan. Suara ribuan orang kuat berkumpul dan melesat langsung ke langit. Pada hari ini, seluruh kekuatan di Dakian mengerahkan pasukannya untuk melintasi perbatasan dan langsung menyerbu pedalaman suku jahat di luar wilayah. Ketika semua elit suku jahat di luar wilayah terbunuh dan yang tua, lemah, sakit dan penyandang cacat tertinggal di pedalaman, hanya butuh setengah tahun bagi pihak Dakian untuk menaklukkan wilayah yang hilang. Ras jahat di luar wilayah tersebut sepenuhnya dibasmi, dan bencana jahat yang telah mengancam dunia selama 50.000 tahun telah berakhir. Karena wilayah yang diduduki oleh suku-suku jahat di luar wilayah tersebut tidak kalah dengan wilayah 1000 besar, kekuatan-kekuatan besar sering kali bertempur sengit untuk menduduki benua-benua besar yang kaya sumber daya. Pada akhirnya, mereka harus menyelesaikan kasus Yang Mulia Yandi, satu-satunya guru yang kuat di dunia 1000 besar sebelumnya, mohon minta penghakiman sucinya. Namun, bagaimanapun juga, wilayah baru yang ditempati oleh wilayah api tak berujung yang ditempati oleh Yang Mulia Kaisar yang jelas merupakan yang paling elit dan terluas di antara semua kekuatan di dunia. 1 tahun kemudian, domain api tak berujung, Istana Kaisar Yan. Semua orang dari kekuatan besar yang memintamu untuk mengadili konflik teritorial telah pergi. Qianying yang elegan mengulurkan jari giok hijaunya dan menekannya di kedua sisi kepala suaminya, memijatnya dengan lembut dan perlahan. Yah, mereka semua sudah pergi. Berurusan dengan mereka bahkan lebih melelahkan daripada bertarung melawan dewa jahat. Pemuda tampan itu memejamkan mata sedikit dan bersandar dengan nyaman di pelukan wanita cantik yang anggun, menyandarkan kepalanya di atas tubuh montok bagian dari keindahan, mencium keindahan dari keharuman tubuh ringan yang berasal dari tubuh halus itu sungguh menyenangkan. Kalau begitu setelah urusan resmi selesai, saatnya mengurus urusan pribadi. Peri medis kecil dan King Lin, kamu harus memberiku penjelasan. Bukankah kamu berniat memberiku nama setelah kamu berbohong padaku? Qianying Yang anggun terus berkata tanpa tergesa-gesa. Pemuda tampan itu membuka matanya sedikit, menatap mata indah istrinya yang penuh senyuman, dan langsung tersenyum. Sudah waktunya memberinya status. Petik 2. Apa yang kamu katakan pada Yanran? Memukuli kakinya, si cantik tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan senyuman secerah bunga. Aku benar-benar tidak berbohong kepadamu tentang hal ini. Pria tampan itu langsung terkejut. Yanran telah menunggumu selama 70 tahun. Demi menunggumu dan tetap tidak memutuskan pertunangan kalian berdua, kapan kamu akan membuatnya menunggu? Yun Yun meninju paha suaminya dengan nada kesal. Kekaisaran Jiama, pertunangan, tunangan, ternyata Yanran telah menungguku. Pemuda tampan itu sedikit terkejut, dan sebuah gambaran dengan cepat terlintas di benaknya, lalu dia tersenyum pahit, sepertinya aku benar-benar kamu bajingan, saya mengerti. Saya akan menjelaskan masalah ini secara langsung kepada Yanran. Saya harap dia dapat menerima permintaan maaf yang terlambat ini. Petik 2. Tentu saja, saya akan menjelaskannya, lebih cepat lebih baik. Masalah panjang, si cantik berbaju putih kembali menjadi Nyonya Yun Yun yang anggun dan tenang. Omong-omong, leluhur Xiao Xuan tidak berencana mencari wanita cantik untuk menghabiskan sisa hidupnya. Bagaimanapun, istrinya telah meninggal dalam pergolakan besar klan Xiao. Sudah waktunya mencari seseorang untuk diurus, dari dia. Xiao Yan mengambil alih. Seorang wanita cantik memasukkan anggur ke dalam mulutnya, dan kemudian menggigit jari hijau yang indah itu, menyebabkan wanita cantik itu mengerang.
Hei, anak kecil bodoh belum mengetahuinya, tapi leluhur Xiao Xuan sudah lama memiliki seseorang yang merawatnya. Medusa, yang sama menawannya dengan ular cantik, menganggukkan dahi suaminya dengan marah. Sudah memilikinya, siapa itu? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Xiao Yan berusaha keras mengingat kata-kata dan perbuatan Xiao Xuan baru-baru ini, tetapi tidak menemukan apapun. Itu Huaxi. Huaxi telah aktif mengejar leluhur Xiao Xuan sejak lama, tetapi leluhur Xiao Xuan tidak pernah setuju. Baru-baru ini, dia akhirnya berhasil. Huaxi sangat bangga, dia sudah lama mendambakan leluhur Xiao Xuan. Memikirkan leluhur klan yang bangga pamer di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan senyuman yang memesona semua makhluk hidup. Apakah ada hal lain di domain ini yang tidak aku ketahui? Xiao Yan tercengang. Ya, kami mungkin memiliki satu istri senior lagi. Hua Xianzi, salah satu dari dua dewa King Hua dari klan Hua, baru-baru ini berteriak-teriak untuk menikahi guru Yao Chen. Kakak perempuan seniornya King Xianzi, oh, juga istri senior King kami. Saya telah setuju, tetapi Tuan Xuanyi tidak setuju. Cek, saudari, guru Yao Chen masih hebat. Banyak wanita sepertinya menyukai pria paruh baya yang tampan. Pikir Medusa sejenak dan melanjutkan. Xiao Yan, yang tercengang, menggerakkan bibirnya sedikit, mencoba mengatakan sesuatu, tapi akhirnya menyerah dengan sedih. Guruku luar biasa. Pada akhirnya, 1000 kata dituturkan dengan desahan dalam-dalam. Tapi sebelum aku mengatur tata rias pernikahan untuk Yanran dan yang lainnya, aku ingin kembali ke benua Douqi untuk menjemput seseorang. Aku berhutang lebih banyak padanya daripada berhutang pada Yanran. Xiao Yan tiba-tiba berdiri dan mendorong keempat orang itu yang sedang menendang-nendang kakinya. Si cantik yang mengusap bahunya melihat sosok familiar namun asing di benaknya. Sayangnya, ini juga salahku kalau aku pelit. Seharusnya aku tidak main mata dengan seseorang tapi tidak menikah dengannya, bukankah dia bajingan? Ini sebenarnya bukan gaya Anda sendiri, jadi Anda harus bertanggung jawab. Jadi kamu masih mengenalnya, dan dia masih belum menikah. Suner melangkah maju untuk merapikan pakaian kekasihnya yang sedikit berantakan. Kamu juga tahu ini. Xiao Yan tampak tercengang. Bagaimana menurutmu? Cepat pergi, aku masih kakak perempuanmu. Suner memutar matanya ke arah Xiao Yan dengan marah, dan melambaikan tangannya seperti seorang wanita. Tunggu aku kembali. Suara yang agak malu itu jatuh, dan sosok yang kuat itu segera menghilang dari tempatnya, meninggalkan 4 wanita cantik yang saling memandang sambil tersenyum. 12 tahun telah berlalu sejak penyatuan benua Douqi. Dengan formasi spiritual teleportasi yang mencakup seluruh benua Douqi, jarak antara Zhongzhou dan setiap sudut daratan tidak lagi menjadi jarak dan lebih populer. Hanya saja benua Douqi saat ini bukan lagi benua Douqi yang asli. Semua orang tahu bahwa ada dunia yang lebih luas di luar dunia ini. Setiap tahun, tidak ada kekurangan petualang yang melakukan perjalanan ke dunia 1000 besar melalui jalur pesawat. Hanya saja aliansi tersebut menetapkan bahwa hanya Douzun atau lebih tinggi pembangkit tenaga listrik tertinggi, yang dapat mengajukan permohonan untuk menggunakan saluran pesawat, yang membuat banyak orang baik menghela nafas. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.